Apa itu pengadilan agama dan perkara apa aja yang ditangani di sana? Pengadilan agama adalah lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, terutama di bidang perceraian, nafkah istri dan anak, harta bersama, waris, hibah dan wakaf, pengesahan anak, dan terakhir hak asuh anak. Tahap pertama, pengajuan gugatan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah pengajuan gugatan ke pengadilan agama yang wilayahnya hukum sesuai dengan domisili tergugat. Gugatan bisa diajukan secara langsung atau secara online melalui sistem e-court Mahkamah Agung. Syarat-syarat umum pengajuan gugatan: 1. Surat gugatan tertulis. 2. Fotokopi KTP. 3. Buku nikah jika itu perkara perceraian. 4. Bukti pendukung lainnya seperti akta kelahiran, surat tanah, dan lain-lain. Kelima, surat kuasa jika menggunakan pengacara. Setelah berkas lengkap, Anda harus membayar pajak biaya perkara di kasir pengadilan atau melalui virtual account. Yang ketiga, penetapan majelis hakim dan jadwal sidang. Setelah gugatan dinyatakan lengkap dan diterima, pihak pengadilan akan menunjuk majelis hakim dan menetapkan jadwal sidang pertama. Hakim tunggal atau majelis, biasanya 3 orang hakim, panitera ditugaskan untuk memanggil para pihak. Pihak tergugat akan dipanggil secara resmi oleh juru sita. Panggilan harus dilakukan paling lambat 3 hari sebelum hari sidang. Yang keempat, mediasi upaya perdamaian. Sebelum sidang pokok dimulai, para pihak akan diwajibkan mengikuti proses mediasi. Ini adalah tahap penting karena bertujuan untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Mediasi dipimpin oleh mediator bersertifikat, biasanya hakim. Jika berhasil, akan dibuatkan akta perdamaian berkekuatan hukum tetap. Jika gagal, sidang dilanjutkan. Mediasi ini sifatnya wajib dan menjadi bagian dari tahapan proses peradilan. Yang keempat, mediasi upaya perdamaian. Sebelum sidang pokok dimulai, para pihak akan diwajibkan mengikuti proses mediasi. Ini adalah tahap penting karena bertujuan untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Mediasi dipimpin oleh mediator bersertifikat, biasanya hakim. Jika berhasil, akan dibuatkan akta perdamaian berkekuatan hukum tetap. Jika gagal, sidang dilanjutkan. Mediasi ini sifatnya wajib dan menjadi bagian dari tahapan proses peradilan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan pokok perkara, yaitu jika mediasi gagal, maka proses berlanjut ke sidang pemeriksaan. Pokok perkara ini adalah inti dari proses persidangan. Yang pertama yaitu pembacaan gugatan. Hakim membaca isi gugatan di hadapan tergugat. Yang kedua, jawaban tergugat. Tergugat memberikan tanggapan atas gugatan. Yang ketiga, replik dan duplik. Replik adalah tanggapan penggugat atas jawaban. Duplik adalah tanggapan tergugat atas replik. Yang keempat adalah pembuktian. Pemeriksaan dokumen, yaitu terdiri dari akte, ditransfer, dan lain-lain. Yang terakhir adalah keterangan ahli, jika diperlukan. Yang kelima, kesimpulan. Kedua pihak menyampaikan kesimpulan secara tertulis atau lisan. Proses ini bisa berlangsung beberapa kali sidang, yaitu tergantung kompleksitas perkaranya. Yang keenam adalah pembacaan putusan. Setelah semua proses selesai, majelis hakim akan melakukan musyawarah dan menjatuhkan putusan, yaitu putusan dibacakan dalam sidang terbuka dalam umum. Yang kedua, isi putusan mencakup amar putusan utama, pertimbangan hukum, dan dasar hukum. Yang ketiga adalah putusan bisa mengabulkan gugatan, bisa menolak gugatan, atau bisa menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau need on filthy vercal.
Jika para pihak menerima, maka putusan berkekuatan hukum tetap setelah lewat tenggat waktu banding, yaitu tapi jika tidak puas, ada upaya hukum yang bisa ditempuh. Upaya hukum banding kasasi peninjauan kembali. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan, maka dapat mengajukan upaya hukum lanjutan. Banding ke Pengadilan Tinggi Agama waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Kasasi ke Mahkamah Agung RI waktu 14 hari setelah putusan banding. Peninjauan kembali atau PK jika ada bukti baru atau kekhilafan hakim. Namun tidak semua perkara bisa langsung ke kasasi atau PK. Harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum acara yang berlaku. Eksekusi putusan. Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, tapi tidak dijalankan secara sukarela, pihak yang menang bisa mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Contoh, eksekusi harta bersama, nafkah anak atau pembagian waris harus diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan, dapat dilakukan dengan bantuan aparat hukum atau kepolisian. Tips penting untuk para pihak sebelum dan selama proses persidangan, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, persiapkan semua dokumen dan bukti dengan rapi. Yang kedua, hadiri setiap sidang tepat waktu. Ketiga, gunakan jasa pengacara bila perlu. Keempat, hormati proses hukum dan sikap sopan dalam persidangan. Kelima, pahami isi gugatan dan hak-hak Anda secara hukum. Demikian penjelasan lengkap tentang tata cara sidang di Pengadilan Agama, mulai dari gugatan hingga putusan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kamu lebih siap menghadapi proses hukum di Pengadilan Agama.